Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, para penghobi asabila dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga pada sehat semua dan rezekinya lancar ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kita kali ini saya kedatangan anggota baru ya, anggota batu asa baru. Nih, batu asa ini bekasan pabrik ya. Jadi ini bukan batu asa alam ya, namun ini batu asa bekasan pabrik ya. Katanya sih biasanya dipasang di mesin ya. Nah, ini lubang asnya, diameter lubang as itu 5 cm ya. Jadi dipasang di mesin yang mana asnya diameternya 5 cm ya. Jadi awal penggunaan batu ini yang dipakai bagian pinggir sini ya, bukan sini atau sini ya. Jadi muter ya, seperti ban motor, ban mobil lah. Ini yang dipakai untuk mengasah ya. Oke, jadi sekali lagi ini batu asa buatan pabrik, bukan batu asa alam ya. Sama halnya seperti batu asa silikon karbit ini ya. Ini batu asa pabrikan juga, bekas pabrik ya. Namun ini saya kurang paham bentuk asalnya seperti apa. Apakah bentuknya bulat kemudian dipotong-potong dan dibentuk persegi panjang seperti ini, atau bagaimana, saya kurang paham ya. Alhasil saya dapat barang kondisinya sudah seperti ini ya, sudah bentuk persegi panjang dan sudah siap pakai ya. Ini batu asa silikon karbit ya, yang kisaran grade-nya saya katakan kisaran 4000. Nah, untuk batu asa yang ini, yang bulat ini ya, saya namakan saja batu asa creamy soft ya. Creamy soft ya. Artinya batu asa ini warnanya seperti warna krem ya. Krem, dan batu asanya lumayan halus, soft ya. Creamy soft. Batu asa creamy soft. Gitu aja ya. Nah, karena di batu asa ini tak ada merek ya, jadi ya saya namakan begitu saja. Nanti kita akan uji coba bagaimana hasil gosrekannya menggunakan batu asa yang ini. Biasa nanti yang untuk uji coba kita pakai pisau berbahan HSS DM05. Ini pisau yang sering saya gunakan untuk uji coba. Loh, kenapa kita uji cobanya menggunakan pisau berbahan baja HSS DM05 atau HSS Julia ya, karena kekerasan bahan ini itu sangat keras ya, di 64 sampai 65 HRZ, jadi sangat keras. Maka dari itu untuk mengasah bahan-bahan seperti ini kita membutuhkan batu asa yang memang benar-benar mampu untuk menggerusnya. Nah, kalau sekedar kita mengasah bahan-bahan seperti per Willys atau per Land Rover, per Mercy, dan per yang lain lah, per Unimog ya, atau untuk mengasah seperti bahan kikir, bar senso, sebetulnya nggak usah kita pakai batu asa finishing seperti ini ya. Terlalu hebat ya kalau mengasah bahan-bahan seperti itu pakai batu asa ini, istilahnya terlalu hebat ya. Atau memakai batu asa silikon karbit ya. Jadi sebetulnya untuk bahan-bahan seperti itu, bahan limbah istilahnya ya, bahan limbah baik per, kikir, bearing, bar senso, dan lain-lain, atau pisau-pisau pabrikan, entah itu merek Victorinox ya, atau Don Carlos, atau pisau-pisau Turki ya,
itu sebenarnya kita asa finishing menggunakan batu asa Goldfish saja sudah cukup ya. Hasilnya juga bagus ya. Betul, ini buat pengetahuan teman-teman juga ya. Jadi pisau-pisau yang seperti tadi itu kita asa finishing menggunakan batu Goldfish saja, tajamnya itu sudah bagus ya, tajam ya, greges juga. Mengapa demikian? Karena pisau-pisau pabrikan ya itu memang sengaja disetel ya, dibikin kekerasannya tidak terlalu keras banget. Yang saya tahu itu kekerasannya di bawah 60 HRC ya, sekitar 58 59 seperti itu, tidak sampai 60 HRC. Kenapa demikian ya? Karena dari produsennya atau dari pengelola pabrik ya itu juga memahami bagaimana pabrik itu membuat pisau ya yang sekiranya diasah itu mudah ya, tidak terlalu sulit. Kalau misalkan pabrik membuat pisau ya, pisau dapur atau pisau sembelihan dengan kekerasan sampai 65 HRC, 70 HRC, ya nanti kesusahan yang memakai pisau tersebut ya. Memang tajamnya itu awet ya, tapi ketika mau ngasah sangat sulit ya. Oleh karena itu ya, bagi teman-teman yang mempunyai pisau-pisau pabrikan ya, atau pisau berbahan limbah, entah itu perwilis, kikir dan lain-lain ya, nah, itu sebenarnya cukup diasah memakai batu asa whetstone atau batu asa Goldfish, kemudian di strobing sudah cukup. Nah, makanya tadi kenapa saya bilang kita akan uji cobanya menggunakan baja HSS DM05. Jadi kalau bahan-bahan seperti ini, kalau kita ngasahnya pakai Goldfish ya, itu abrasifnya kurang, daya abrasifnya masih kurang. Jadi kita membutuhkan media asah atau batu asah yang benar-benar mampu untuk mengasah bahan jenis seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini sekedar sharing-sharing, barangkali ada yang masih tahap pemula dalam soal mengasah ya, kita jelaskan sebisa saya gitu ya. Barangkali mungkin penjelasan saya ada yang salah ya, saya mohon maaf ya, karena itu semua berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, ini kalau kita raba ya batu asa ini batu asa creamy soft. Nah, kalau kita raba ya itu jika dibandingkan dengan batu asa silikon karbit ya, ini masih halusan batu asa silikon karbit ya. Apalagi kalau kita bandingkan tingkat kehalusan dengan batu asa whetstone ya, ini masih lebih halus batu asa Goldfish atau whetstone yang kisarannya cuma 5.000 ya. Itu dari segi kehalusan ya. Namun ini kata penjualnya ya, kata orang yang jual ke saya ini kisaran grade-nya 8.000 ya. Saya juga masih bingung sebetulnya ya, apakah ini benar kisaran grade-nya itu 8.000 ya. Ya nanti kita uji cobalah ya, bagaimana hasilnya ya. Nah, kalau batu asa yang kisaran 8.000 grade-nya itu saya berani bilang pada batu asa cap Yudhistira ini ya. Batu asa cap Yudhistira yang warnanya itu agak kecoklatan ya. Ini bukan warna abu-abu tapi semu coklat ya. Ini kalau kita raba, ini kan ada yang tidak terbungkus oleh plastik ya, di bagian sini ya. Kalau kita raba itu sangat halus ya, sangat halus sekali ya. Dibandingkan dengan batu asa Goldfish ya, ini masih lebih halus yang cap Yudhistira.
yang warnanya semu coklat. Ya, makanya saya berani bilang ya, kalau dari segi tingkat kehalusan batu diraba pakai tangan, jari-jari tangan, ini masuk kisaran gridnya 8.000. Nah seperti itu. Cuma kalau yang ini belum bisa saya bilang kisaran gridnya 8.000 ya. Soalnya di batunya juga tidak ada keterangan tertulis grade sekian, enggak ada ya. Jadi ini perkiraan sementara ya, sementara untuk tingkat kehalusan batu kita raba pakai jari-jari tangan ini sekitar kisaran grade 3.000-an ya. Kisaran, nah seperti itu. Cuma nanti kita tidak tahu ketika kita mencoba ngasah bagaimana hasil kosrekannya ya. Mungkin bisa betul apa kata penjualnya, kisaran gridnya 8.000. Nah, ini batunya ukurannya mantap ya. Ini diameternya 20 cm ya, diameter 20 cm dan lebar ketebalannya 5 cm. Jadi ketebalan batu 5 cm, diameternya 20 cm. Untuk diameter as ini 5 cm juga ya. Cuma batunya tidak terlalu berat nah, walaupun ukuran segini tidak terlalu berat. Saya coba tadi timbang ya. Nah ini timbangan yang saya pakai. Ini beratnya 1,3 kilo. Satu batu ini beratnya 1,3 kilo. Jadi kalau kita packing ya masuknya 2 kilo. Kalau kita packing ini masuknya 2 kilo. Oke, kayaknya segitu dulu ya perkenalan kita dengan batu asa Creamy Soft, batu asa pabrik, bekas pabrik yang saya beri nama Creamy Soft. Warnanya kecoklatan ya, tidak coklat banget ya, warnanya coklat lah ya, dan halus juga ya. Batu asa Creamy Soft. Nanti kita lanjut uji coba gosrekannya itu bagaimana. Oke, sekian. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.